Assalamualaikum Ibu, rekan-rekan sekalian. Mohon izin kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah kejahatan korporasi. Kelompok 6 sendiri mendapat tema tentang kejahatan korporasi pajak. Jadi kami mengambil judul tentang analisa tindak pidana penggelapan pajak korporasi dengan mengambil studi kasus terkait PT ASEAN Agri Group. Latar belakang masalah yang kami ambil pertama adalah tentang pajak itu sendiri, di mana pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara. Dengan simpelnya, pajak itu adalah suatu kewajiban untuk untuk dibayarkan kepada negara itu sendiri dan para wajib pajak dengan kata lain tidak mendapat keuntungan secara langsung. Lalu latar belakang yang kedua, di Indonesia sendiri ketentuan mengenai hukum pajak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau yang bisa kita kenal yaitu adalah UU KUP. Dan yang ketiga, sistem pemungutan pajak yang diatur oleh Indonesia adalah self-assessment system, di mana sistem tersebut adalah para wajib pajak dengan sendirinya melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada lembaga pajak. Dan yang terakhir adalah kasus manipulasi pajak ASEAN Agri merupakan skandal pajak terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, di mana skandal tersebut sampai merugikan negara sebesar 1,3 triliun. Dan PT Agri sendiri merupakan suatu holding group atau suatu korporasi yang di bawahnya terdapat banyak perusahaan-perusahaan, sebanyak 33 perusahaan di bawahnya. Rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana dan peraturan hukum Indonesia dalam tindak pidana penggelapan pajak oleh korporasi. Dan yang kedua adalah bagaimana hasil akhir dari putusan hukum terkait penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group. Dan tujuan penelitian yang ingin kami dapatkan yaitu adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perpajakan menurut sistem hukum Indonesia. Dan tujuan kedua adalah untuk menganalisis putusan hukum terkait penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group. Dalam proposal kali ini kami menggunakan kerangka teori yang pertama yaitu adalah tindak pidana korporasi, lalu tindak pidana korporasi di bidang perpajakan, dan teori sanksi perpajakan dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Untuk metode penelitian yang kami gunakan yaitu adalah dengan penelitian hukum normatif. Penelitian utama dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan. Dan pendekatan konsep yang kami gunakan adalah pendekatan konsep perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kami mendapat bahan tentang PT ASEAN Agri Group ini karena setelah kami melakukan riset tentang kejahatan korporasi penggelapan pajak, yang salah satunya paling besar dan sudah memiliki dasar hukum dari pengadilan yaitu adalah kejahatan oleh PT ASEAN Agri Group ini dan didasarkan dari putusan Mahkamah Agung nomor 2239 K Pit garing Pit titik sus garing 2012 tanggal 18 Desember 2012. Untuk sumber bahan hukum primer kami menggunakan Undang-Undang Dasar 45 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Dan untuk sumber hukum sekunder yang kami gunakan adalah dengan cara studi dokumen melalui buku-buku, literatur, jurnal-jurnal hukum, internet, media massa, makalah, dan bahan-bahan lainnya yang kami dapatkan.
Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Asi untuk paparan selanjutnya. Rekan Asi dipersilakan. Izin Ibu, rekan-rekan yang lain, saya akan melanjutkan terkait dengan pembahasan, analisis dan pembahasan. Yang pertama kita berbicara terkait pengaturan tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perpajakan menurut sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan definisi dari David O. Friedrich, tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri, yang dalam bahasa Inggrisnya offenses committed by corporate officials for their corporation or the offenses of the corporation itself. Kemudian sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah yang pertama pidana denda, kemudian pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim atau pengadilan, yang ketiga pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan, dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan yang berwajib. Kemudian dalam pemidanaan tindak pidana perpajakan terhadap korporasi, pidana denda ditanggung oleh korporasi, sementara pidana badan ditanggung oleh agen korporasi yang bersangkutan. Dalam ketentuan undang-undang perpajakan terdapat 3 jenis tindak pidana pajak, yakni pertama kelalaian dalam penyampaian surat pemberitahuan atau SPT yang tidak benar berdasarkan pasal 38, yang kedua melakukan perbuatan yang berdasarkan pasal 39. Sebagai berikut, yang A, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pajak wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, atau B, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. C, menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Yang D, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. E, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya. F, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara. Ketiga tindak pidana yang khusus diperuntukkan kepada pegawai pajak yang tidak memenuhi kewajiban menjaga rahasia terkait perpajakan berdasarkan pasal 41. Pembahasan selanjutnya mengenai putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 2239 K/Pit.Sus/2012 tentang kasus perpajakan ASEAN Agri. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, sesungguhnya hendak menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun secara yuridis, putusan Mahkamah Agung nomor 2239 K/Pit.Sus/2012 memiliki kelemahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN Agri bukanlah pihak dalam perkara tersebut. Yang kedua, Suwir Laut bukanlah direksi ASEAN Agri. Yang ketiga, vonis denda sebagai syarat percobaan. Dan yang keempat, penetapan jumlah denda oleh Mahkamah Agung. Dengan menggunakan batasan yang dikemukakan oleh Prof. Sultan Remi Syahrdeni yang dihubungkan dengan fakta hukum dalam putusan MA tentang perkara AAG dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan terdakwa adalah sebagai pegawai pada PT Indosawit Subur sebagai salah satu perusahaan di bawah AAG, secara fungsional bertugas sebagai tax manager AAG, dapat dikategorikan sebagai directing mind dari korporasi. Kedua, tindak pidana yang dilakukan terdakwa memanipulasi pajak yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan atas dasar memaksimalkan keuntungan 14 perusahaan dalam kurung AAG. Ketiga, tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam hal memanipulasi pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap memang merupakan tugas dari seorang yang menjabat sebagai tax manager.
Atau dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesungguhnya adalah perbuatan korporasi. Keempat, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara secara a contrario merupakan keuntungan yang dinikmati oleh korporasi secara ilegal atau didapat dengan melawan hukum melalui serangkaian tindak pidana. Maka, dalam hal ini tindakan terdakwa secara langsung memberikan manfaat kepada korporasi. Kelima, dari pemeriksaan selama persidangan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang ditemukan terhadap diri terdakwa sebagai directing mind dalam korporasi yang pada saat memberi perintah kepada 14 perusahaan AAG untuk melakukan serangkaian tindak penggelapan pajak perusahaan. Keenam, niat jahat atau mens rea, terdakwa yang terbukti dari beberapa tindakan dapat dipandang sebagai perbuatan korporasi secara fungsional atau dalam kurung pelaku fungsional. Konsep vicarious liability yang menekankan unsur perbuatan atau delik yang dilakukan oleh terdakwa atau suir laut diabaikan dalam arti tidak diperlukan. Tetapi konsep ini memerlukan pentingnya elemen kesalahan di pihak karyawan terdakwa, yaitu 14 korporasi yang tergabung dalam AAG. Kedua konsep ini, baik strict liability dan vicarious liability, tidak perlu terpisahkan sehingga penerapan vicarious liability dapat dibarengi dengan strict liability. 14 korporasi tersebut yang tergabung dalam ASEAN Agri Group dapat dikenakan pidana atas korporasi tersebut, yaitu berupa denda sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 UU KUP. Selain itu, menurut penulis di samping pemindahan terhadap terdakwa atau suir laut dan 14 korporasi tersebut, para pimpinan masing-masing korporasi tersebut sudah sewajarnya dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan 43 ayat 1 UU KUP. Yang hukuman pidananya sesuai dengan ketentuan pasal 39 dalam hal ini ayat 1 UU KUP, yaitu turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sebagai penutup, kesimpulan yang dapat kami tarik adalah yang pertama, di dalam UU KUP, korporasi diakui sebagai subjek hukum dan karenanya dapat dipidana pula atas kesalahan agen-agennya. Hanya saja, pidana yang dijatuhkan kepada korporasi berupa denda. Sedangkan hukuman badan seperti penjara atau kurungan dijatuhkan kepada agen korporasi yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Yang kedua, putusan Mahkamah Agung nomor 2239K/Pit-Sus 2012 tentang penggelapan pajak ASEAN Agri sebenarnya bermaksud hendak menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun putusan itu mengandung banyak sekali kelemahan sehingga secara yuridis tidak layak untuk dijadikan jurisprudensi. Yang pertama, ASEAN Agri bukanlah pihak yang diadili dalam perkara tersebut. Yang kedua, suir laut bukanlah direksi ASEAN Agri. Dia bukan merupakan representasi dan tidak berwenang mewakili ASEAN Agri di dalam perkara tersebut. Kemudian kesimpulan ketiga, ASEAN Agri Group adalah korporasi dalam bentuk gabungan perusahaan yang dihukum dalam tindak pidana penggelapan pajak atau tax evasion yang merugikan keuangan negara. Saran yang dapat kita tarik, yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perlu disempurnakan lagi. Yang kedua, dengan memperhatikan modus operandi dalam kasus ini, penggelapan pajak bukanlah satu-satunya perbuatan pidana yang dapat didakwaan kepada ASEAN Agri Group. Yang ketiga, Majelis Hakim Kasasi seharusnya lebih banyak menguraikan tentang penerapan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti mengungkapkan peran terdakwa sebagai directing mind. Dan yang terakhir, bagi hakim baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, sebaiknya sebelum memutuskan perkara untuk terlebih dahulu mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang ada dengan bijaksana dan dengan asas keadilan, sehingga menghasilkan suatu putusan yang pasti, bermanfaat, dan adil. Sekian paparan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, salah kata kami mohon maaf. Selanjutnya kami mempersilakan kepada teman-teman kami yang ingin mengajukan pertanyaan.